Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama saya Muhammad Lutfi. Oke teman-teman, pada kali ini kita masuk ke materi baru yaitu di bab 4 dengan judul materi Dynamic Routing EGRP ya teman-teman. Nah, jadi di sini sebelum kita masuk ke konfigurasi EGRP nih, kita harus pengenalan dulu nih apa sih Dynamic Routing EGRP. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan static routing yang dimana static itu kita di sini kita buat dulu notnya yang dimana static itu adalah manual. Kalau dinamik itu auto. Nah, kita jelaskan dulu yang static. Static itu manual teman-teman. Jadi karena video sebelumnya kita sudah mengkonfigurasikan static routing ini semuanya. Nah, kenapa sebutnya static routing? Karena kita kan setiap mengkonfigurasikan semua ini itu menggunakan satu persatu router ya. Kita konfigurasikan satu persatu router-routernya ya teman-teman. Nah, kalau di dynamic routing ini kita tidak perlu mengkonfigurasikan satu persatu routernya. Misalkan kita hanya butuh satu router yang ditambahkan. Jadi tidak perlu misalkan di sini ada 3 router. Ini kan konfigurasinya satu persatu. Itu namanya masuk ke static routing. Kalau kita misalkan tambahkan satu router, lalu kita konfigurasikan ke dynamic routing EGRP. Nah, kita tidak perlu mengkonfigurasikan semuanya. Misalkan 2 router. Misalkan 2 router nih, kita ingin konfigurasikan dynamic routing EGRP. Kita tidak perlu mengkonfigurasikan 2 router ini, teman-teman. Kita hanya perlu konfigurasikan satu router yang ditambahkan. Kita hanya perlu konfigurasikan satu router saja. Dan semuanya sudah teman-teman. Jadi tidak perlu satu persatu ya. Karena kita konfigurasinya satu persatu, bahwa itu termasuk ke dalam static routing. Oke, mungkin segitu saja ya teman-teman untuk pengenalan dynamic routing EGRP. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini kita akan men-setup topologi 2 router ya pada dynamic routing EGRP. Oke, di sini kita butuhkan router ya. Kita butuhkan routernya 2. Di sini 1 dan 2. Lalu kita butuhkan 2 PC. 1 2. Lalu kabelnya ini. Maaf teman-teman. Kita hapus dulu. Lalu kabelnya ya. Di sini PC ke router dan sini. Oke, begitu ya teman-teman. Nah, untuk IP-nya di sini IP-nya kita pakai 192.168/10.24. Lalu di sini kita pakai yaitu 192.168.20.20.2/24. Nah, untuk di sini untuk gateway-nya kita akan gunakan 92.168 10 10.1/24. Lalu yang di sebelah sininya yaitu 192.168.20.1/24. Yang router ini ya kita akan menggunakan IP 10.10.10.1/24. Lalu yang ininya 10.10.10.10.2/24.
24. Oke teman-teman, kita sudah atur ya semua IP-nya, gateway-nya. Oke, kita akan konfigurasikan nih di router pertama dulu. Kita akan shutdown, menyalakan lampunya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita enable. Oke, kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 1, lalu no shutdown, enter. Oke, sudah ya teman-teman, menyala. Dan sini kita akan mengonfigurasikan lagi ya, sini di router kedua. Sini kita no, lalu enable, kita masuk ke interface rank gig 0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, sudah ya. Ini sudah semua. Kita akan konfigurasikan IP-nya nih teman-teman. Kita cek ya di sini. Masukkan IP di router pertama dulu. Ini kita langsung interface. Kita masuk ke interface gig 0/0 lalu kita masuk ke IP addressnya 10.10.10.1, subnet busnya 255.25.0. Oke, enter ya. Itu keluar. Lalu kita masuk ke interface ini. Interface gig 0/1 up 0/1 masuk IP address, dan IP addressnya itu 92.168.10.1, pasnya 255.255.0. Oke, sudah ya. Kita konfigurasikan di IP-nya di router yang kedua. Ini saja di sini, enter. Lalu kita masuk ke interface gig 0/0 dan masukkan IP address 10.10.2, lalu subnet busnya 255.255.255.0, lalu exit. Lalu kita masuk lagi ke interface gig 01 sini, lalu kita masuk ke IP address ya, yaitu 92.20.1, lalu subnet busnya 255.0, enter ya. Oke, kita ulangi lagi saja ya. Sini kita keluar aja, kita ulangi lagi. Misalkan kita ulangi dari interface ini ya, awal ya. Interface gig 0/0, lalu IP-nya IP address 10.10.10.2, lalu subnet busnya 255.0, lalu enter. Oke, lanjut lagi ya, karena kan tadi sedang ada masalah mungkin. Tadi saya sudah konfigurasikan ya untuk komen-komennya di sini. Tadi ada bermasalah ya teman-teman, maaf. Nah, tadi kita komenkan, lalu kita masuk ke interface gig 0/0, lalu masukkan IP dan subnet busnya ya, sama seperti yang sini teman-teman. Nah, saya sudah konfigurasikan semuanya nih.
Lalu habis itu kita konfigurasikan di masing-masing PC ya teman-teman. Nah, kita masukkan PC ke sini 10.2 itu 92 168 10.2. Oke, lalu untuk gateway-nya 192 168 10.1 168 10.1 2. Oke, lalu kita di PC selanjutnya sini masuk lagi yaitu 2 20.2 benar. Lalu saya kelasnya, lalu gateway-nya ya. Maaf, tadi gateway-nya adalah 20.1 Oke, sudah ya teman-teman, semuanya sudah kita konfigurasikan IP-nya. Nah, sekarang kita masuk ke routernya nih. Karena kalian tahu ini belum bisa saling mengeping ya teman-teman, karena kan kita belum menggunakan setting ini apa yang ikutin EGRP ya teman-teman. Nah, sini lalu kita masuk ke router, kita lihat dulu nih. Kita cek IP-nya, misalkan sini kita keluar dulu. Kita cek dulu karena dia tidak bisa mengeping ya. Do show IP root. Maaf. Do show IP root. Nah, di sini belum ada IP 20.2 ya. Di sini belum ada 20.2 dan sebaliknya juga. Dan juga belum ada ya. IP root. Nah, ini juga belum ada. Ada juga 10.0 juga, tapi kan di sini adalah 192 harusnya. Jadi tidak. Nah, jadi begitu ya untuk setup topologinya. Untuk konfigurasi selanjutnya kita lanjut di video berikutnya saja. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke materi yang ketiga, yaitu konsep dynamic routing teman-teman. Nah, jadi sebelum kita masuk ke konsep dynamic routing, kita masuk dulu nih ke IP static routing dulu. Kita akan jelaskan. Kan biasanya ketika di static routing itu kita mengkonfigurasikan satu persatu IP rootnya ya teman-teman. Seperti sini IP root, lalu destination-nya, lalu subnet mask, dan IP tujuannya akan melewati jalur yang mana. Jadi seperti itu untuk static routing. Namun ada yang namanya dynamic routing. Nah, dynamic routing juga ada advertised connection network. Apa itu advertised connection network, teman-teman? Jadi advertised connection network ini misalkan kita tunda di router 1. Router 1 ini dia akan promosi IP, teman-teman. Nah, misalkan di router 1 ini ada table routing. Table routingnya itu adalah connection. Table routingnya itu IP yang sudah terkonek ya. Isi sudah ada 2 IP, yaitu C dengan 10.10.10.24t-0/0. Lalu ada 2, yaitu 192.168.20.0. Nah, jadi seperti ini. Dan juga di tabel routing router kedua dia memiliki juga ya di sini. Dan jadi gini caranya. Si router pertama dia akan melakukan promosi ke router kedua. Oi, router kedua, apakah kamu tahu IP ini atau kamu mau IP ini? Dan si router 2 menjawab. Karena kan router 2 ini sudah memiliki IP yang 10.0 ini ya, 10.10.0. Jadi dia tidak perlu lagi untuk memakai yang ini karena dia sudah punya. Namun dia tidak punya IP yang 20.0 teman-teman. Nah, jadi si router 2 ini dia membutuhkan yang namanya dynamic routing. Nah, seperti ini. Dynamic routing yang sudah kita inikan. Jadi nanti dynamic routing ini dia akan menambahkan secara auto atau otomatis ya teman-teman. Dan begitu. Begitu juga sebaliknya di sini juga. Misalkan router 2 ini dia menjadi
advertise connection network, dia ingin promosi juga IP-nya nih. Woi, router 1, wah kamu punya IP ini? Router 1 menjawab, saya punya. Tapi router 1 ini dia mempunyai satu IP doang, yaitu 10.0. Namun yang 192 itu tidak ada di router 1. Maka router 1 juga membutuhkan yang namanya dynamic routing. Nanti IP-nya akan tambahkan secara auto. Jadi seperti itu teman-teman. Konsep dynamic routing atau fungsi dari advertise connection network ya. Oke, kita cukupkan sampai sini. Kita lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke materi yang ini. Kita akan konfigurasi EIGRP. Nah, sebelum kita konfigurasi EIGRP, saya akan jelaskan dulu. Di dynamic routing ini dia memiliki beberapa protokol ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada RIP. Nah, RIP ini sudah jadul ya caranya teman-teman. Jadi kita singkirkan dulu. Sini kita jadikan saja not used. Kita tidak pakai RIP. Lalu yang kedua itu ada yang akan kita pelajari yaitu EIGRP. Nah, di sini adalah Cisco. Nah, ketika router Cisco ini ketemu dengan router Cisco juga, berarti dia akan masuk ke EIGRP, konfigurasi EIGRP ya teman-teman. Jadi seperti itu. Terus ada lagi yang namanya OSPF. OSPF yaitu itunya adalah open. Nah, ketika kita ketemu router Cisco dengan router yang lain, itu bakal kita akan memakai OSPF. Namun ini akan kita pelajari nanti ya teman-teman. Sekarang terus ada yang terakhir yaitu BGP teman-teman. BGP itu adalah open juga, sama saja. Jadi begitu. Yang akan kita pelajari yaitu ada EIGRP. Nah, sini kita akan konfigurasi dulu nih. Nah, sekarang kita masuk ke routernya saja. Sini kita masuk ke routernya. Lalu sini enable. Lalu komennya yaitu adalah router EIGRP. Kita komakan dulu. Nah, di sini itu ada autonomous system number. Nah, ini kita akan bahas nanti ya di OSPF atau BGP. Nah, sini ada nomor yang harus kita pilih yaitu 1 sampai 65535. Jadi sini kita harus ketika autonomousnya kita harus samakan di router 2 juga. Misalkan autonomousnya itu 10 teman-teman. Jadi di router 2 juga nanti kita akan gunakan 10. Nah, oke, kita enter. Nah, kita akan melakukan promosi nih. Yang pertama kita masukkan dulu nih IP-nya. Network itu IP-nya 10.10.10.0. Lalu router 1 ingin promosi ya atau advertise connection network. Lalu kita masukin lagi IP yang satunya yaitu 192.168.10.0 di sini. Nah, jadi begitu untuk promosinya. Gampang kan untuk cara konfigurasi EIGRP? Gampang. Nah, kita lanjut di yang kedua ini ya teman-teman. Router yang kedua juga dia akan melakukan ini ya. Enter. Lalu sini enable, lalu config terminal. Lalu sini ada kita router EIGRP 10 karena kan harus sama ya teman-teman. Enter, lalu kita masukkan networknya yang akan kita promosi ya 10.10.10.0. Enter. Nah, di sini ada bacaan teman-teman yaitu neighbor. Jadi IP 10.10.10.1 ini dia berarti sudah tetanggaan ya teman-teman dengan router sebelah. Nah, jadi gitu ya. Nah, untuk cara mengeceknya teman-teman begini caranya. Kalian bisa ketikkan saja do show IP
IP IGRP neighbor enter. Nah gini sih, do show IP neighbor. Coba lagi, do show IP neighbor. Input comment. Oke teman-teman, mungkin ada masalah. Intinya IP 1010 ini dia sudah tetanggaan ya teman-teman. Nanti misalkan kalian bisa masuk ke do show IP network ini, kalian akan bisa lihat ya. Lalu kita masuk lagi network yang kedua, IP yang keduanya, yaitu 192.168.20.0. Oke, nah ini sudah promosi semua ya teman-teman. Nah sekarang kita akan coba cek di sini, do show IP root. Nah di sini ada yang bacaan D teman-teman. Berarti dia sudah melakukan promosi. Nah di sini untuk D itu bukan dinamik ya teman-teman, melainkan IGRP. Nah dia berarti sudah masuk IGRP. Kita sudah berhasil melakukan konfigurasi IGRP. Nah terus di sini ada yang namanya, untuk di OSPF itu ada O ya teman-teman, atau IA. Nah itu internet area teman-teman. Kita coba cek di router pertama yang satunya. Kita cek juga di sini, do show IP. Kita cek, dan sini juga sudah ada, yaitu D ya, sini IP 20. Dia berarti sudah sukses melakukan promosi ya teman-teman. Nah jadi gitu ya untuk cara mengkonfigurasikan IGRP. Oke, kita lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya ke materi baru. Sini kita akan belajar, karena kan sebelumnya kita sudah belajar ya cara mengkonfigurasikan IGRP dengan 2 router. Nah kali ini kita akan coba dengan 3 router. Nah sekarang kita membutuhkan router lagi di sini, yaitu 1 router dan 1 PC ya. 1 PC di sini. Lalu kabelnya ya teman-teman, sini dari router ke router, dari router ke PC. Nah seperti ini. Nah jadi nanti kita akan memberi IP ini. Nah jadi nanti kita akan konfigurasikan di router kedua dengan router ketiga ya teman-teman. Jadi nanti router 1 itu tidak usah, karena kan kita membuat jalur baru di router kedua ya dengan ketiga. Nah sini kita akan konfigurasikan dulu nih di router keduanya. Nah caranya kita inikan dulu ya, enable, lalu connect, lalu kita masukkan interface gig 0/2 ya, 0/2, lalu kita nyalakan dulu no shutdown. Ini udah nyala, kita cek dulu ya. Kita belum nyala, kita inikan dulu sys di bawah, lalu kita masukkan IP-nya nih. IP addressnya itu 20.21 ya, lalu serial pasnya 0, lalu X. Lalu sini kita masukkan ke router ketiga ya teman-teman. Nah sini kita 0 saja. Sini lalu enable, lalu kode, lalu kita interface rank gig 0 sampai 1,
lalu no shutdown. Enter. Cek di sini sudah nyala ya teman-teman. Lalu kita lihat lagi dengan konfigurasi IP-nya. Ini kita gunakan masuk ke interface gig 0/0 dulu. Masukkan sini IP address yaitu 20.20.20.2. Terus addressnya 255.25.0. Lalu kita masuk ke interface gig 0/1 ya teman-teman. Enter, lalu IP addressnya adalah 192.168.30.1, lalu satu kelasnya. Nah, sini kita sudah konfigurasikan semuanya teman-teman dalam 3 router ini. Dan oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Kita akan konfigurasikan EIGRP di 3 router ini teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut lagi ya. Sekarang kita akan konfigurasikan EIGRP-nya ya teman-teman di kedua router ini. Yang pertama kita konfigurasikan EIGRP di router ketiga dulu nih. Nah, di sini kita konfigurasikan, lalu kita enter, lalu config terminal, lalu kita masukkan EIGRP-nya, router EIGRP 10. Teman-teman masih ingat ya, sistem numbernya itu harus sama ya di semua router ya teman-teman, tidak boleh berbeda. Lalu sini kita enter saja, lalu kita masukkan IP yang akan kita promosikan, yaitu IP yang ini ya, 192.168.30.0 dan ini 20.20.20.0. Oke, kita akan promosikan ya di sini. Yang pertama itu IP yang 20.20.20.0, enter, lalu yang kedua itu network 192.168.30.1, maaf, 30.0, lalu enter. Oke, sudah. Lalu coba kita cek ke konfigurasi di router keduanya. Sini, lalu enable connect, lalu kita masukkan router EIGRP 10. Lalu kita promosikan ya. Networknya itu adalah 20.20.20.0. Di sini sudah ada ya networknya, karena 20.20 ini ada tetanggaan ya teman-teman. Lanjut lagi, yaitu kembali kita coba cek nih, do show IP EIGRP next. Kita cek. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Kita sudah promosikan dua IP tersebut. Ini jadi IP 20.20.2 ini dia akan tetanggaan ya teman-teman. Berikut ini juga. Lalu kita coba cek nih di router keduanya. Kita cek juga ya di sini, do show EIGRP next. Kita lihat lagi, coba kita do show IP, do show IP EIGRP, do show IP EIGRP next. Nah, juga sudah ada, sudah masing-masing terpromosi teman-teman. Nah, di sini kita akan coba cek ini ya nih, tabel routingnya. Coba cek tabel routingnya di router kedua, itu do show IP route. Nah, jadi teman-teman di sini kita tadi kan kita sudah tambahkan 30.1 ya teman-teman. Ini kita sudah tambahkan 30.1 di sini ya. Dan di sini ada dynamic routingnya, itu menambahkan sendiri.
ada di 10.0. Karena kan tadi kita tidak menambahkan 10.0 dan 20 ya teman-teman. Kita tidak menambahkan, namun itu dinamakan auto atau dynamic routing ya. Lalu kita coba cek ke router ketiganya. Kita coba cek ya lah. Kita coba do show IP AGRP make maaf, salah komen, do show IP root. Dan ini juga sudah ya teman-teman di 30, dan ini juga masih 10 dan 20 karena tadi kita tidak menambahkan. Jadi dia akan otomatis auto ya, akan menyambung sendiri ya. Tidak semuanya seperti static routing. Kita harus konfigurasikan satu persatu ya, tidak harus begitu. Dan kita coba cek juga di router ininya ya. Coba enable lalu show IP, dan ini juga sama ya teman-teman. Di sini kita tidak tambahkan IP 20 30, tapi dia otomatis nyambung atau auto. Nah, jadi itu ya untuk konfigurasi AGRP. Selanjutnya nanti kita akan konfigurasikan VLAN. Nanti di sini kita akan tambahkan switch ya, dan akan buat VLAN 5 dan 6 mungkin, atau 1 2 ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di sini kita akan konfigurasikan VLAN pada AGRP. Karena kan tadi kita sudah membuat topologi dan mengkonfigurasikan VLAN dan IP-nya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan ke router 3 saja teman-teman, tidak di switch dan tidak juga di router 1 dan 2. Kita fokus ke router 3 di sini. Lalu kita langsung masuk saja teman-teman. Ini kita langsung enable, langsung connect. Kita masukkan kita router AGRP 10 karena kan harus sama ya AGRP-nya. Lalu kita masukkan network, yaitu 192.168 lalu 1.0. Yang satunya network 192.168 2.0, enter, lalu X. Lalu kita lanjut lagi ya ke AGRP yang ini teman-teman. Karena kan kita sudah konfigurasikan semua ya, dan IP juga sudah terpasang. Kita harus ke konfigurasikan yang ini karena kita belum ya yang 30 31 ini. Kita langsung masuk saja, langsung sini masuk router AGRP 10, lalu masukkan network 30.0 sini, lalu enter, lalu exit, lalu kita cek ya sini do show IP root. Nah, di sini IP-nya sudah banyak ya teman-teman. Jadi kita sudah masukkan yang IP 1.0 sudah ada, terus yang 30.0 juga sudah ada ya teman-teman, sih sudah banyak semuanya, dan sudah ada terkonfigurasi semua ya teman-teman. Kita spasi di sini, dan di 30.1 juga ada, 22.1 juga ada ya teman-teman. Di sini 10.0 20.0. Nah, kita coba cek di router yang kedua teman-teman. Enter, lalu kita enable, lalu di sini kita cek ya do show. Nah, di sini juga kita spasi. Nah, di sini juga sudah banyak. Tadi kita di router 2 ini kita tidak menambahkan IP apa-apa ya. Namun di sini kita sudah tertambahkan ya. Di sini ada 20.1, terus ada 1.0, 2.0 juga ya teman-teman. Nah, di sini berarti IP-nya akan otomatis ada yang masukkan ya teman-teman, atau auto, yaitu gunanya dynamic routing teman-teman. Jadi begitu. Terus untuk router ini juga sama saja. Kita akan cari sini enable do show IP. Oke. Spasi, dan sini sama saja.
Di router pertama juga kita tidak mengkonfigurasikan IP apapun ya, karena di sini akan tertambah sendiri atau auto. Nah, jadi begitu teman-teman cara mengkonfigurasikan VLAN dengan EIGRP. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita karena kan kita sudah mengkonfigurasikan semua nih, VLAN juga ya, VLAN dengan EIGRP di sini semuanya. Coba sekarang kita akan coba ping teman-teman ya. Sini harus berhasil coba ke sini. Successful ya teman-teman. Lalu ini ke sini successful juga. Ini ke sini successful. Ya, kita cek semuanya intinya. Ini ke sini successful dan selesai teman-teman. Saya akhiri mungkin ya di materi bab keempat yaitu dynamic routing EIGRP. Mungkin sampai sini saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.